juara. Basket Juara. Salam jeram. Hasastro. Ketua Umum KONI Medan Dr. Randus Edi Hasibarani MSI melepas atlet basket dan arum jeram Kota Medan untuk bertanding pada kejuaraan daerah dan seleksi daerah tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2022. Kedua cabang olahraga diberangkatkan di Aula KONI Kota Medan, Jumat tanggal 2 September tahun 2022. Atlet basket Kota Medan akan menghadapi kejuaraan daerah di Gedung Olahraga Veteran Medan mulai tanggal 14 hingga tanggal 19 September mendatang. Sedangkan arung jeram Kota Medan menghadapi Selekda di Sungai Buaya, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 5 hingga tanggal 6 September mendatang. Dalam arahannya, Edi Sibarani berharap cabur bola basket dan arung jeram juga bisa mendulang prestasi seperti yang diraih cabang olahraga lainnya yang sudah menjalani Kejurda dan Selekda Sumut 2022. Tren positif ini hendaknya juga diikuti cabur bola basket dan arung jeram. Melihat materi dan persiapan yang sudah dilakukan, saya yakin basket dan arung jeram juga pulang membawa hasil terbaik. Meski tidak mudah karena daerah lain tentu juga telah mempersiapkan diri dengan maksimal, tutur Edi Sibarani. Saudara-saudara itu sepertinya tidak mengikuti lagi, tapi langsung hadir di PON. Kita hubungkan kepada pelaksanaan Selekda di arum jeram dan Kejurda di basket, bahwa ini termasuk event tangga awal. Jadi ini tangga awal penyusunan tim PON Sumut. Ya. Jadi atlet-atlet yang berprestasi jadi jalur untuk menuju PON memasuki kontingen Sumut itu ada 3 pintu. Pertama ada namanya Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara yang dikenal dengan istilah Porpropsu. Itu pintu pertama, itu ada 17 cabang olahraga di dalam. Pintu kedua Kejurda. Kejurda ini adalah cabang olahraga yang 13 sampai 16 kabupaten kota ada di dalamnya. Dan yang satu lagi yang terakhir ketiga namanya Selekda. Selekda itu adalah cabang olahraga yang memiliki pengcap atau pengurus kabupaten kota itu 12 maksimal. Ini Kejurda maupun Selekda cukup strategis untuk tahun ini. Tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa Anda itu kemungkinan langsung diproyeksikan untuk tim Pelada, tapi belum tim PON. PON itu 2 tahun lagi. Tapi kalaupun ada Pelada sekarang, itu dibongkar habis dia. Hasil inilah dia. Jadi, kalau ada arum jeram atau basket, tapi saya belum tahu basket karena ada berbuku. Kalau ada cabur-cabur lain yang sudah duduk di singgasana Pelada 24 selama setahun kemarin, itu nanti setelah Porpropsu, Kejurda dan Selekda, itu dibongkar ulang. Ya, duduklah yang baru-baru nanti di sana. Diperkirakan hasil bincang-bincang dan hitung-hitungan, kalau semua nomor lomba diikuti, itu paling tidak ada 1.500 orang atlet yang harus masuk kontingen Sumut. Tapi dari bayang-bayang kemarin, melihat prestasi dan kemungkinan medali, itu tidak sampai 1.000 orang. Tapi biasanya, berapapun atlet Sumut, 60-70% itu anak Medan. Ya. Berapapun atlet PON Sumut itu biasanya 60-70% itu diisi anak Medan, atlet-atlet Medan. Dan biasanya juga berapapun perolehan medali dari PON itu selalu diisi 60-70% dari atlet-atlet Medan. Maka pada pertemuan yang berbahagia kali ini kami cukup bangga karena kami lihat ini memang perwakilan, sengaja kami sampaikan arum jeram dari 25 atlet karena suasana COVID masih ada, nggak usah dulu semua, begitu juga basket ya. Jadi makanya tim putri kalian nggak ikut ini, nah, dari perwakilan saja. Artinya di situ mau kami sampaikan dari strategisnya pelaksanaan Kejurda dan Selekda tadi, persaingan pasti ketat untuk di tingkat Sumut, baik di Selekda maupun Kejurda.
kami percaya, jujur saja, di luar Medan itu tidak ada atlet yang dibina, Be. Coba tanya kawan-kawan kau, mau di Kisaran, mau di mana, mereka nggak ada dibina. Kalau di Medan ada binaan. Kita juga membina organisasi dan lain sebagainya. Jadi pantas Medan sebagai ibu kota provinsi seperti apa yang disampaikan oleh Bang Boy tadi, tidak hanya target lolos, tapi targetnya harus yang terbaik. Ya, ya silakan Bang Soe. Ya silakan aja. Jadi target yang terbaik. Ya, artinya di situ mau saya sampaikan, kami atas nama KONI Kota Medan sangat berharap adik-adik nanti bisa memberikan prestasi terbaik, ya, prestasi terbaik yang jelas hampir bisa dipastikan yang saya bilang tadi itu kalau kalian dapat emas. Saya belum tahu kalau perak itu juga masuk ke Lakda, tapi yang paling mungkin dia kalau dia mendapat emas. Begitu dia. Apakah nanti KONI Sumut membuat kebijakan medali emas, medali perak, itu kita lihat. Tapi hampir bisa pasti kalau emas itu kalian lolos Pelada. Ya, Pelada kurang lebih 1,5 tahun atau 2 tahun baru kalian ikut PON. Tinggal nanti memang selama 1,5 tahun sampai 2 tahun, di situ masih ada degradasi promosi. Kalau kalian dianggap prestasinya kurang, disiplinnya kurang, atau lain sebagainya, itu masih bisa digantikan oleh yang lebih baik. Pertahankan. Tapi yang paling jelas, ibarat naik pesawat, miliki dulu boarding passnya. Boarding pass itulah istilah Bang Boy tadi, harus jeram lolos. Ya, nanti cemana kalian mengisi selama 1,5 tahun atau 2 tahun Pelada itu nanti. Jadi target kita hari ini rebut dulu prestasi terbaik supaya kalian mendapat tiket untuk masuk di Pelada PON. Kami yakin kedua cabur ini, baik areng jeram maupun basket, sama-sama dua cabur yang getol melaksanakan event. Event ini memang salah satu jurus, salah satu format yang bisa memberikan peluang prestasi kepada atlet-atlet. Karena tanpa event, atlet-atlet itu tidak tahu kita sudah sejauh mana hasil latihan. Dan yang paling parah, kalau tidak ada event, atlet-atlet akan malas berlatih karena tidak ada pertandingan. Tapi kedua cabur ini, baik basket maupun arung jeram, 3-4 kali setahun dia punya event, baik di kategori apa. Ini kesempatan berharga atas nama KONI Kota Medan, kami menyampaikan terima kasih kepada basket dan arung jeram. Yang kedua yang paling pasti kami sampaikan di situasi sekarang, selalu saya sampaikan kepada adik-adik atlet melalui pelatih, jaga kesehatan. Ya, suasana belum terlalu aman. Jaga kesehatan karena itu yang paling utama. Ya. Yang selanjutnya yang ketiga saya sampaikan kepada atlet bertepatan arung jeram dan basket ini dua cabur bergu. Maka saya pakai kalimat jaga kekompakan, jaga kebersamaan. Ya, di dalam tim itu walaupun secara teknik pelatih arung jeram dan pelatih basket lebih tahu, tapi secara umum di dalam tim itu keberhasilan itu ditentukan oleh semua tim. Ya, itu dijaga kebersamaan. Secara khusus saya sampaikan kepada rekan-rekan saya dari arung jeram. Kalian bertanding di Deli Serdang, tapi kedua langsung sungai Buaya. Artinya ya itu tadi, jaga kesehatan, jaga situasi, karena lokasi pertandingan kalian istilahnya ini sering kami sebut arung jeram ini sama dengan panjat tebing olahraga ekstrim. Ya, jadi berpengaruh besar penguasaan lapangan. Jadi artinya kalau basket, kalaupun dia pindah tempat pertandingan, lapangannya itu juga ada ya Pak, ukurannya sama gitu. Kalau kalian sungainya, arenanya pasti beda-beda. Nah, itu tolong dijaga untuk kawan-kawan arung jeram secara khusus, kayak dititipkan dengan Bang Boy, Bang Mala, dan kawan-kawan. Ini menjadi prioritas perhatian, sehingga di samping prestasi yang kita peroleh bagi kalian arung jeram, juga dibarengi dengan kesehatan hingga sampai kembali ke Medan nanti kembali. Begitu juga kawan-kawan saya di basket. Ya. Di basket kita berharap walaupun memang di atas kertas Medan mendominasi,
Tapi ingat, daerah lain juga tahu apa yang saya sampaikan tadi, bahwa Kejurda ini adalah seleksi PON. Pasti mereka melakukan upaya-upaya positif, melakukan persiapan. Untuk itu tetap dalam koridor, ikuti arahan pengurus dan pelatih, sehingga memang apa yang kita cita-citakan bersama bisa kita peroleh dengan baik. Kami akan upayakan kedua cabur ini, kami coba nanti kalau memungkinkan, terutama yang Arum Jeram ini, Mamboy apa memang bisa atau tidak, nanti yang keker-keker lah. Kami diskusi dulu dengan Badan Meteorologi ya kan, apakah kalau basket ini Bang Soeban kawan-kawan mainnya jalan veteran Bang, agak-agak dengar sambil belanja bawang di samping. Bawang itu masih ada sana Pak? Ya, tapi istilahnya dekat kita ya, kalau kita bermusika kapan melihat anak-anak ini bisa bertanding. Tidak lain tidak bukan, kami dari KONI Kota Medan menyampaikan amanah ini kepada kedua cabur. Kami memberikan dukungan semampunya, kemudian doa kami beserta kalian, semoga apa yang kita cita-citakan bersama diridhoi Tuhan yang Maha Kuasa ya. Itu yang paling penting, dan setelah ini nanti barangkali yang terlebih dahulu melakukan persiapan kepada TKP itu Arum Jeram, juga kawan-kawan di basket juga mungkin melakukan persiapan. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan. Semoga sekali lagi apa yang kita cita-citakan bersama. Saya mau dari kalaupun 1000 atlet kontingen Sumut itu nanti, memang 600 ke 700 orang itu harus anak Medan. Ya, harus, walaupun kalian main di Aceh nanti atau main di Sumut, itu kita lihat nanti cemana, tapi itu kita sama-sama tuan rumah. Ya, itu yang kami harapkan. Semoga nanti setelah pelaksanaan Kejurda dan Selekda ini, kita sama-sama memperoleh kabar terbaik. Ya, prestasi bisa kita peroleh. Itu yang bisa kami sampaikan. Kalaupun ada penyambutan kami yang kurang pada tempatnya, mohon dimaafkan. Tapi kepada kedua atlet dan adik-adik sekalian, inilah kantor KONI ya. Kantor KONI, kalau kapan kalian singgah lewat di sini, silakan. Kalau ada yang mau diseringkan, kita siap membantu. Terima kasih kepada pengurus kota Faji Medan, pengurus kota Perbasi Medan, yang telah membina adik-adik kita secara langsung di lapangan. Semoga nanti setelah ini perjalanan kita ke depan kita bisa sharing lagi apa yang bisa kita lakukan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas kesempatan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih kita. Salam olahraga. Salam olahraga. Sekretaris Umum Perbasi Medan Suaib Hasibuan memaparkan, Perbasi Medan menurunkan tim terbaik di Kejurda Sumut 2022 kali ini. Tim Medan akan tampil di nomor basket biasa dan 3-on-3. Untuk Kejurda kali ini tahun 2022, nah tentunya kita mengikuti untuk dari Medan. Namun kalau kita perhatikan dari persaingan dari daerah-daerah cukup ketat, tapi ini sebagai perhitungan bagi kami, DJ dan Deli Serdang ini sangat kita khawatirkan. Dan yang kemudian, tapi kami berharap bahwa ini kami akan raih medali emas untuk kali ini, baik di putra maupun di putrinya nantinya. Dalam kegiatan ini akan dilaksanakan di Jalan Veteran, Gor Veteran ya, pada tanggal 14 sampai dengan 18 September. Sedangkan Ketua Federasi Arum Jeram Indonesia Medan M. Ashim Bakri Ginting mengatakan, pada Selekda 2022 ini, kontingen Arum Jeram Medan menurunkan 25 atlet yang turun di 4 kelas yakni Speed, Head to Head, Slalom dan Down River Race. Ada 13 pencap atau pengkot yang tampil di Selekda. Kita yakin menuai prestasi mengingat atlet-atlet yang diutus merupakan hasil seleksi yang ketat. Terima kasih kepada Ketua KONI Medan yang terus mendukung kegiatan Arum Jeram, ucapnya. Kepada KONI Kota Medan, ya Pak Ketua,
Jadi atas dukungannya sehingga Selekda Sumatera Utara ini Faji Kota Medan bisa mengirimkan full tim di sana. Yang mana di Selekda Arung Jeram Sumatera Utara ini ada beberapa kelas, ada R4 Putra, R4 Putri, R6 Putra, R6 Putri, dan juga ada R4 Mix Putra Putri, R6 Mix Putra Putri. Alhamdulillah Faji Kota Medan bisa mengikuti semua kelas tersebut. Jadi ada R4 Slalom, Speed, Sprint, Head to Head, dan juga Down River Race. Semua kita mengikuti kelas-kelas tersebut. Dan yang mana untuk tahun ini eksebisi itu masih ada, yaitu R6 Putra Mix. Jadi kalau R6 berarti masuknya ada 3 putra, 3 putri di satu perahu. R4 itu berarti ada 2 putra, 2 putri di satu perahu. Dan alhamdulillah sekali lagi Faji Kota Medan mampu mengirimkan atlet untuk mengikuti nomor kelas tersebut. Data yang kita peroleh bahwasanya ada 13 cabang, 13 pengcap maksud kami, ada 13 pengcap atau pengkap yang akan mengikuti Selekda Arung Jeram tersebut. Dan saat ini yang sebagaimana kita ketahui, untuk putra kita perlu mewaspadai untuk langkah, dan untuk putri kita perlu mewaspadai Sergei, Kabupaten Sergei. Tapi kita yakin, Faji Kota Medan yakin dengan dukungan KONI Kota Medan, dengan banyaknya event yang kita sudah lakukan saat ini, kita yakin kita akan bisa mengatasi atau bisa mempersiapkan tim terbaik, yang mana kita punya target setiap tim kita harus lolos. Setiap tim kita targetkan kita bisa mewakili Kota Medan untuk duduk di platnanya nantinya. Saya kira itu aja. Sekali lagi terima kasih. Salam olahraga.